Oke, let's start. Hari ini kita akan masuk ke topik baru mengenai community detection in graph, ya. Algoritma ini banyak dipakai di banyak domain. Kalian harus bisa implementasi menggunakan teknik-teknik prompt engineering, ya. Selama kuliah lihat algoritmanya, nggak perlu dihafalin. Yang penting kalian lihat algoritma ini butuh ngapain, ya. Saya misalnya punya data networks, gambarin dalam bentuk graph network seperti ini. Biasanya kita abstraksikan jadi modul, cluster, dan community. Oke, kita perlu cari non-overlapping cluster, yang mana cluster A, yang mana cluster B misalnya, atau di sini hijau dan coklat. Kita perlu bedain clusternya. Goalnya adalah find cluster yang dense dan terkoneksi satu sama lain. Jadi find densely link cluster. Ini contoh untuk data cluster di movie to actors. Dalam data, mungkin ini di data movie, ya, di Netflix mungkin. Dia bisa lihat cluster-cluster Meksiko, Brazil, Spain, Germany, Italia, dan di mana koneksinya. Ini contoh lain misalnya untuk micro market, bahwa dalam satu graf dia bisa lihat ada gambling area, tapi dia juga bisa lihat spot betting sebagai subset di dalam gambling area. Problemnya bukan graf kecil. Kalau graf kecil kalian bisa implement banyak classic algorithm, ya. Tapi problemnya adalah super large graph, ya. Salah satu teknik yang disebut PageRank ini yang akan kita pelajari pertama. Jadi problem statementnya adalah grafnya besar, oke. Uh, Asumsinya, let's say saya punya komputer memorinya cukup banyak, kita bisa load semuanya fits ke dalam memori. Misalnya memori kita ada 16 GB RAM, ya. Kalau grafnya udah sangat besar dan kita harus cari cara untuk supaya dia bisa tetap diproses walaupun tidak sekali load masuk ke dalam memori, ya. Salah satu algoritma yang sering dipakai PageRank algorithm. Uh, Idenya, tentukan dulu satu seed nodes, misalnya S, ya. Setelah itu kita compute PPR, yaitu personalized page rank, sekitar S, ya. Teleport S sama dengan S. Idenya adalah S ini harusnya belong ke salah satu cluster. Dan setelah itu kita perform random walk untuk uh, mencari apakah kita uh, trap dalam suatu cluster atau enggak. Oke, okay? Seed node, intuisinya, algoritmanya adalah pick 1S, tempat seed node, run PPR. Setelah itu sort node-nya dengan decreasing PPR score. Baru kita sweep over nodes dan find good cluster. Oke, okay? Kalau kita plot misalnya cluster quality versus node rank dalam decreasing PPR score, kita nyari PPR yang memang decrease kayak local minima atau global minima di dalam chart tersebut. Apa yang membuat suatu good cluster? Yaitu misalnya ini adalah undirected graph GVE. Kita perlu partition, jadi ada task untuk ngepartisi, ada satu cluster A dan B, kita harus bisa partisi. Bagaimana kita find good cluster di dalam satu graph G, ya? Cluster terbentuk kalau kita bisa maximize jumlah within cluster connection dan minimize jumlah between cluster connection. Jadi ini kayak minimizing dan maximizing at the same time. Maximizing number within cluster connection dan minimizing number between cluster connection. Kita juga harus punya teknik untuk graph cuts. Jadi bagaimana cara kita potong grafnya saat kita set edges-nya. Juga harus ada method untuk cut score, ya. Jadi gimana caranya kita consider intercluster connection dan internal intra-cluster connectivity, dan kita bisa cut score-nya.
graph partitioning kriterianya adalah conductance. Ini bisa dibuat rumus matematikanya, connectivity dari grup dengan suatu network bisa kita hitung pakai psi A dengan rumus ini yang kita define sebagai conductance. Oke, misalnya kalau ada graf seperti ini kita hitung psi-nya, conductance-nya misalnya 0,5 yang di samping 0,05. Oke, dari situ kita bisa nentuin cuts-nya. So, algoritma PageRank ini outline-nya adalah sweep, jadi pick seed node, run PPR, sort the nodes dengan decreasing PPR, sweep over the node, dan find good cluster. Oke, bagaimana kita compute sweep-nya? Itu bisa di-compute dengan dalam linear time, jadi dia nggak terlalu mahal karena ini linear time. Untuk PPR-nya kita juga bisa compute. Jadi algoritma ini basically gampang di compute ya. So selain itu ada approximate PPR ya. Jadi untuk undirected graph, instead of random walk, kita bisa approximate random walk dengan lazy random walk, yaitu varian yang instead of dianggap semua step sama probability-nya, dianggap bahwa dia cuma setengah probability-nya di setiap time stamp. Ya, jadi ini kayak dimodify probability dari random walk supaya dia bisa setengahnya. Setelah itu dia keep track residual PPR score-nya. Dia juga punya push operator untuk nge-push step lazy random walk dari node U. Ya. Intuisinya kalau Q-nya sangat besar, ini artinya bahwa kita underestimate the importance dari node U. Ya. Dan setelah itu kita pengen take some residual dan keluarin, karena kita tahu bahwa itu nggak mungkin tidak terlalu penting gitu ya. So runtime-nya untuk approximate PPR ini 1 dibagi epsilon kali 1 dikurang beta, dan dia punya approximate garanti untuk graph cut-nya ya. Jadi ini bagus, ini ada papernya, nanti coba lihat. Sekarang udah very simple untuk bikin code dari paper. Upload papernya ke ChatGPT, minta dia summarize algoritmnya, setelah itu pakai CoStar untuk implement code-nya. Jadi don't worry soal code-nya, tapi yang penting kalian tahu di mana nyari konteks dari paper yang nanti jadi sumber untuk code implementation. Oke, so semakin kecil nilai epsilon, ya, makin jauh random walk-nya akan spread dan bisa detect cluster yang lebih jauh ya. Oke, ini perbandingan antara approximate PPR dan full PPR. Ini contohnya hasil dari approximate PPR. So in summary, untuk approximate PPR algorithm, stepnya sama, bedanya kita cuma decreasing PPR score-nya dengan probability yang lebih kecil. Selain PPR, juga ada teknik yang disebut Lovine algorithm untuk community detection, terutama untuk yang bersifat hierarkik. Contoh kalau kita bekerja di dalam bioinformatics, kalau kalian punya patologi tisu, di setiap sel dalam suatu tisu pasti ada role-role-nya. Apakah itu B cell, atau T cell, atau macrophage, atau dendrit cell, atau plasma cell, dan lain sebagainya. Challenge-nya adalah bagaimana algoritma bisa menentukan role dari sel tersebut di dalam suatu tisu patologi. So, ini adalah task cell identification. Biasanya datanya kita ambil dari NCBI atau data biobank lainnya. Kita lihat data gene dan single cell. Single cell biasanya akan membentuk matriks. Dan kita perlu nentuin dari matriks ini cell type-nya. Ya, jadi ini yang disebut cell type identification task. Given gene expression matrix dari cell, assign cell untuk setiap tipe. Oke?
Problem ini bisa ditranslate menjadi clustering task, bahwa kita harus grouping sel-sel tersebut berdasarkan gene expression similarity. So ini contohnya, ada papernya, dia pakai UMAP. UMAP adalah salah satu teknik clustering. Dia assign sel-sel yang di-assign ke sel tipenya, dia cluster, sehingga dia bisa muncul dengan tipe cluster seperti ini. Misalnya dia bilang T-cell itu warnanya hijau, B-cell itu biru, macrophage itu yang biru muda, dan lain sebagainya. Masalahnya dengan standar clustering, contoh misalnya kita pakai tadi UMAP ya, tapi gimana kalau kita pakai K-means clustering ya? K-means clustering itu salah satu yang paling simple, yang kita harus tentuin dulu jumlah clusternya ya. Kita udah pelajarin ini sebelumnya di clustering teknik. Tapi kenapa standar clustering teknik seperti ini tidak berjalan? Kalau UMAP ini adalah manifold based clustering teknik, sementara ini K-means biasanya agak sulit untuk high dimension, dan tentu saja data-data di dalam genomik pasti huge matrix dengan noise dan sangat sparse. Jumlah clusternya unknown. Sementara K-means itu require kita untuk ngasih tahu ada berapa cluster kalian pengen cari di dalam data tersebut. Oke, sementara cell types atau tipe-tipe sel yang di dalam gene expression itu biasanya secara organisasinya sangat hierarkik. Definisi selnya profesional, satu tipe sel bisa punya multiple subtypes, ya. Jadi agak sulit untuk kita pakai standard method. Nah, idenya bagaimana kalau kita represent selnya sebagai suatu graph, oke? Jadi construct graph antara data point, dalam hal ini sel, dan detect hierarchic networks di dalam graph. Kenapa graph jadi bagus sebagai representation di sini? Karena memang graph itu bagus untuk menunjukkan adanya interaksi antara sel dan sel. Oke? Sehingga sel dengan lebih banyak gene expression itu bisa jadi lebih berinteraksi satu sama lain. Oke, kita bisa construct suatu graph berdasarkan similarity antara gene expression dari sel, dan kita perform hierarchic network community model. Oke, so next kita akan lihat bagaimana mengkonstruk graph dari data. KNN biasanya very simple model, masalahnya tapi KNN itu kita nggak bisa jalanin tanpa ngasih tahu dia berapa jumlah cluster di dalamnya, ya. Oke, tapi coba kita lihat KNN graph construction. So KNN graph construction, ini kita asumsikan directed graph dengan vertex P dan edges E, ya, dengan K most similar object under similarity measure yang kita tentuin. Biasanya kita tentuin pakai cosine atau L2 distance atau L1 distance. Brute force-nya mahal sekali komputasi KNN karena Tn kuadrat atau quadratic complexity. Tapi bagaimana kalau kita pengen compute untuk huge graph, KNN, bisa nggak KNN dibuat lebih optimal, ya, secara efisien? Ada paper dari Dong dan Charika 2011, dia introduce NN descent, ya, ini scalable method untuk creating versi approximate dari KNN. Dia cocok untuk large scale dataset, kira-kira dia punya computation cost N pangkat 1,14, jadi nggak kuadratik ya, di atas linear tapi di bawah kuadratik, biasanya cocok untuk distributed computing. Nah, ini adalah iterative method, start dengan random KNN graph, tiap node picks random nodes, setelah itu cari nearest neighbor-nya, dan iteratively refine nearest neighbor-nya ke each node. Lakukan terus diiterasi sampai dia converge. Algoritmanya mungkin seperti ini, start dengan random KNN, dengan sampling K item untuk setiap node. Setelah itu kalian iterasi ya untuk setiap node V, hitung B dan R untuk neighbor-nya ya, dan bisa diupdate terus sampai iterasinya selesai.
Biasanya kalau kalian dapat algoritma seperti ini, kalian bisa screenshot, upload ke ChatGPT, minta dulu summary-nya, jelasin dulu lebih detail. Setelah itu kalian bisa pakai prompt engineering teknik untuk generate code-nya, baik dalam Rust ataupun Python. Oke, so ini contohnya untuk K sama dengan 2, bagaimana dia bekerja. Nah, balik ke case yang untuk cell type identification. Nah, tentu saja untuk bioinformatik kita harus nyari similarity measure C yang mana yang bagus dipakai. Karena sel ini biasanya berdasarkan gene expression profile. Challenge-nya adalah data genomik ini pasti jumlah genes-nya itu sangat high dimension. Gene expression bisa jadi 20.000 dimension. Panjang sekali ya, dimensinya besar sekali. So, bagaimana kalau kita perform dulu dimensionality reduction, misalnya dengan SVD. Ingat SVD, ada satu matriks, kita bisa bagi atau dekomposisi menjadi matriks, 3 matriks yang lebih kecil, dan kita bisa lihat skor dari konsepnya. Kalau nggak terlalu tinggi skornya, kita bisa hapus sehingga terjadi dimensionality reduction. Setelah itu, kita setelah apply SVD, kita bisa compute L2 distance dalam low dimensional space. Jadi idenya reduce dulu dimensinya, baru perform KNN di dalam low dimensional space. Setelah kita bentuk KNN graph dari cells, kita define dan bagaimana kita detect network community di dalamnya. Oke? Kita masuk ke step kedua, define metric modularity dari maximization. So, network community bisa kita define sebagai set di mana node-node-nya saling terkait atau terkoneksi dengan kuat. Kita define satu metric measure namanya modularity Q. Ini adalah suatu mathematical metric bagaimana mengukur seberapa baik suatu network terpartisi di dalam community. Misalnya network partisi grupnya S, maka kita bisa define Q-nya sebagai persamaan berikut ini, yaitu jumlah dari jumlah edges within group dikurang expected jumlah edges within group S. Oke, nah null modelnya adalah kalau kita punya real G dalam N node dan M edge, kita construct untuk rewired network G. Kita bisa expect jumlah edges between nodes dengan rumus berikut ini. Modularity kita bisa hitung setelah itu, dan kita bisa pakai faktor bagi 2M untuk bisa di normalize. Modularity ini biasanya text value minus 1 sampai 1 kalau dia positif, jumlah edges-nya within group melebihi yang kita expect. Nilai Q yang lebih besar dari 0,3 sampai 0,7 artinya signifikan ada community structure di dalamnya. Ini perlu kalian catat bagaimana menginterpretasikan modularity tersebut. Setelah itu kita masuk ke real problem community detection, bagaimana kita mengidentifikasi community di dalam dengan modularity definition tersebut. Oke? So, Levine algorithm ini salah satu jenis greedy algorithm dengan kompleksitas n log n. Dia support weighted graph, jadi graph yang edges-nya itu juga ada nilainya dan dia bisa dipakai untuk hierarchy community. Ini sering dipakai untuk mempelajari network yang besar karena cepat, gampang convergence, dan karena hierarkik dia membentuk dendrogram ya. Jadi ini kayak hierarchy clustering method. Secara high level, dia bagaimana dia bekerja, itu greedily maximize modularity setiap pass, itu punya 2 fase. Fase pertama, modularity-nya di-optimize. Fase kedua, dia identifikasikan community dan dia aggregate, baru balik lagi ke fase 1. Oke? Fase satunya partitioning, dia put setiap node dalam graph dengan distinct community, dan untuk setiap node I, algoritmnya akan perform, dia compute modularity delta Q, dia move I ke community D
dari node J. Oke, ini fase ini jalan terus sampai tidak ada lagi movement yang terjadi. Setelah itu masuk ke reconstruction phase di fase 2. Di sini community-nya yang sudah diperoleh di fase 1 itu dikontrak dalam supernode ya. Jadi dia kayak dikontrak lagi supaya supernode ini connected jika at least ada satu edges antara node tersebut itu berhubungan. Oke. Dan weight dari edges antara dua supernode itu jumlah dari semua weight untuk semua edges antara corresponding community. Ini ilustrasi dari Lovine algorithm, bagaimana dia bekerja dengan fase modularity optimization dan community aggregation sampai dia dapatkan. Back ke problem detecting cell type, ya. Kalian sering nanti akan melihat seperti ini untuk di single cell analysis. Inputnya data single cell gene expression, dan dia perform step apply dulu SVD untuk cell gene expression data, mungkin sampai ke 50 dimensi. Setelah itu create KNN, kita tentuin bahwa mungkin di dalamnya ada 15 node atau jenis tipe sel. Ini biasanya dari pemahaman kita bahwa mungkin dari data itu cuma ada 15 tipe sel, ya. Setelah itu apply Lovine algorithm untuk identifikasi cluster-cluster tersebut. So setelah dijalankan, misalnya ini hasil dari yang sebelah kiri ground truth yang dari UMAP ya. UMAP ini manifold teknik, sementara Lovine algorithm ini hierarchic teknik di clustering ya. Kalau kita plot di sini data clusteringnya, kalian bisa lihat ada kemiripan yang sangat signifikan antara ground truth annotation dengan Lovine algorithm. Nah, setelah itu kita bisa pakai Lovine algorithm untuk ngelihat hierarchic group. Misalnya ada satu supergroup, supernode itu bisa kita pecah menjadi beberapa subset group di dalamnya. In summary, modularity penting untuk di dalam teknik Lovine untuk menunjukkan quality partitioning dari suatu graph dalam beberapa community, dan modularity ini dipakai untuk menentukan jumlah community. Lovine algorithm ini greedy strategi, performance-nya bagus, baik untuk terutama untuk yang large network. Oke. So ini mungkin ekstra aja tambahan, approximate PPR algorithm, saya serahkan ke kalian untuk melihat bagaimana approximate PPR bisa di analisa lebih lanjut. Ini ada paper dari Scaling Personalized Web Search, perlu kalian cek. Ini juga ada ekstra, bagaimana menghitung modularity gain dari Lovine algorithm. Oke, mungkin gitu aja materinya. Silakan kalian coba-coba implementasi simple case untuk community detection. Kalian bisa take this algorithm, minta dijelasin dulu ke ChatGPT. Setelah itu kalian minta coba dia generate code dalam Python dan try to understand berdasarkan pemahaman kalian dari materi di kuliah ini. Oke, kita masih ada waktu 30 menit. Silakan Jesse, play around 5 coding from engineering untuk coba implement algoritma PPR, Lovine untuk community detection in graph. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Risman untuk waktunya. Selamat siang semuanya, selamat datang di sesi praktikal untuk perkuliahan pada siang hari ini. Coba sharekan terlebih dahulu. Oke. Oke, seperti biasa ya, kita bakal coba implementasi dari perkuliahan pada hari ini, yaitu
mengenai community dedication in Graph khususnya. Jadi kita akan fokus ke Graph dan di bagian kita coba mendetek sebuah komunitas atau grup ya dengan menggunakan Graph. Nanti kita Oke, seperti biasa, kita bakal coba pakai implementasi menggunakan ChatGPT dan juga Google Colab ya. Mungkin semoga bisa dibuka bareng-bareng juga. Dan kita coba untuk peran, kita prompting ya. Oke, untuk pertama kita coba buat synthetic dataset dulu agar kita bisa work with dari situ ya. Jadi kita coba buat synthetic datasetnya dulu. Dari synthetic dataset itu kita coba detect komunitasnya. Seperti itu. Nah, kita coba balik ke prompt, testing, kita coba prompt aja misalnya kita generate syn- synthetic dataset ya. Uh, di sini kita karena community data kita nggak harus yang directed ya, jadi undirected kalau apa directed. Nah, karena untuk use case kita ini kita pengen nyari sebuah community ya, kita coba buat geraknya itu lebih mengarah sebuah komunitas tuh yang jelas. Kalau soalnya kalau kita minta select undirected graph doang, itu bisa jadi nggak kelihatan grafnya. Kan graf itu bentukannya seperti ini ya. Sorry. Mana ya? Sorry. Misalnya tree. Nah, tampilan seperti ini ya. Ini bentukannya tree. Atau bisa jadi kayak gini nih. Itu nggak begitu jelas komunitasnya. Nah, kita coba buat biar dia ngebikinnya itu clear ya. Di mana komunitas ini, komunitas A, komunitas B, seperti itu. Kita minta aja with clear communities using salah satu library yang biasa sering dipakai gunakan untuk pembuatan graph di Python itu namanya NaturalX ya. Jadi kalau kalian sudah biasa manage tentang ini ya, tentang graph di Python, itu bisa pakai namanya NaturalX ya. Kita coba copy code-nya aja. Nah, bisa dilihat ya. Jadi dia ngebuat sebuah graph dengan 3 komunitas. Jadi ada graph yang warna biru, merah, dan juga hijau. Nah, sebenarnya di sini dari graf-graf ini dia itu nggak jelas itu mana mana komunitasnya mana. Cuman karena ini codingannya dibuat berdasarkan komunitas ya, jadi dia bisa kelihatan. Nah, ini juga kalau dilihat ya, komunitas pertama itu node 0 sampai node 14. Jadi ada 15 node. Pertama itu node yang biru ini, dia dari 0 sampai 14. Terus komunitas yang kedua itu dari 15 sampai 29. Ya, 15 sampai 29. Nah, ini di komunitas yang warna hijau. Nah, terakhir itu yang node ketiga. Di node ketiga ini dia sisanya. Jadi totalnya tuh ada 15 ya, betul 45. Jadi di sini ada di node 30 sampai node 45 itu di komunitas yang ketiga. Nah, sebenarnya dari sisi grafiknya itu sebenarnya kita belum tahu ya. Ini karena diwarnain aja dia jadi kelihatan nodes mananya. Nah, sebenarnya kalau nggak diwarnain, nah ini kelihatan notesnya seperti ini. Jadi nggak ada warnanya, cuman mungkin kalau lihat dari mata melihat kita ya, itu bisa kelihatan. Itu mana komunitas pertama, kedua, mana ketiga. Tapi secara data setnya itu tuh nggak kelihatan sebenarnya. Kita tampilin aja dulu. Nah, dari sini kita pengen pengen lebih show lah. Misalnya komunitas-komunitasnya kita bisa prompt aja juga. Misalnya revenue style to visualize using matplotlib ya. Matplotlib misalnya to show up
community structures. Nah, dari sini kita bisa melihat lebih jelas lah kira-kira setiap community yang ada di dalam graph ini itu perpisahannya seperti apa. Nah, di sini lebih lebih separation-nya lebih jelas juga. Ini sebenarnya udah lumayan. Kalau lihat dari contoh aslinya ya itu udah lumayan terpisah, kelihatan gitu mana komunitas mana. Nah, di sini dia coba restructure biar tampilannya tuh lebih terstruktur aja. Nah, jadi kelihatan ya, tetap masih kelihatan mana komunitas mana. Jadi nodes-nodes yang di daerah biru, apa hijau, atau di merah, itu lebih kelihatan aja. Seperti itu. Nah, dari sini, misalnya, ini nodes itu kan graf itu lumayan luas ya, pemakaiannya. Mungkin kalau ada yang belum tahu gitu ya, mengenai graf itu, jadi yang bulat ini, itu namanya nodes ya. Jadi nodes, nodes nomor 0, mana nodes 0, nodes 1, sampai nodes 45, sorry, 44 di sini. Nah, setiap garisnya ini, setiap garis yang menghubungkan antara dua nodes, itu namanya sebuah edge. Jadi, eh, misalnya nodes 2 ini, ada edge yang menggabungkan ke nodes 38, seperti itu. Bisa, atau salah satu asumsinya, misalnya kalau eh, setiap nodes itu orang, ini tuh kayak pertemanannya gitu, kayak friendship-nya gitu kan. Jadi notes 15, orang 15 itu punya pertemanan ke notes 39. Mungkin seperti itu ya. Bisa dianggapnya juga. Nah, salah satu term lainnya itu ada namanya degree. Jadi notes degree itu banyaknya edges yang nyambung dari dia atau ke dia. Ini karena dia undirected, jadi nggak kelihatan ya itu nyambungnya kemana atau uh, keluar atau ke dalam gitu. Mengarah ke notes itu atau keluar. Jadi semua dianggapnya bisa jadi semua edges yang nyambung ke dalam sebuah node. Nah, seperti misalnya ini agak kelihatan F31 nih kelihatannya. Dan 31 ini, degree-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di NAS 31 itu punya 5 degree. Nah, jadi bisa dianggap juga, bisa, kalau tadi ya kita pakai orang itu, dia bisa dibilang si nodes ini punya 5 teman gitu. Bisa ada ke 41, ke 35, ke 36, 43, sampai 30 lah. Nah, itu namanya degree. Nah, itu kita juga bisa visualize. Kita coba uh, from aja juga ya. Misalnya rating Excel to compute the degree of each node gitu ya. Nah, di sini langsung kelihatan ya sebenarnya. Jadi nanti Chris tinggal ini graf kita ya. G ini tuh variabel graf kita. Kalau lihat dari sini ya. Yaitu definisi graf kita dan dari manggil G degree ini kita langsung keluarin semua degree semua degree dari setiap node yang kita punya dari node ini ya. Sorry. Dari graf G ini. Nah, ini mungkin nggak begitu kelihatan ya. Tapi bacanya berapa ya? 014, 113. Coba kita lihat ya. 014. Oh, oh jadi untuk not 0 ini, not 0 ini ya. Jadi ada eh, 4 edges yang keluar atau masuk atau yang terhubung ya. Terhubung dengan not 0 ini. Nah, sedangkan not 1 itu ada 13 not yang terhubung. Nah, misalnya mungkin biar lebih jelas, coba kita visualize aja ya. Misalnya, create new cell aja. To visualize the distribution. Oh, oh, each not. Kita coba copy, nanti kita coba lihat. Nah, di sini kelihatan yang grafiknya lebih jelas. Nah, ini kalau bisa lihat ya, number of nodes ini di kirinya. Jadi, eh bentar, bacanya berarti ada satu nodes, sorry, ya ada satu node yang jumlah digrinya itu sebenarnya satu. Ada enam, sorry. Sorry. Bacanya gimana nih? Jadi ada satu nodes yang jumlah digrinya itu ada 6. Benar ya? Nah, ya. Kita coba expand ya.
Ya, Pak. Plain this guy. Nah, jadi actually itu degree-nya ya. Jadi number of connection atau edges-nya yang sebuah node itu punya. Sedangkan untuk sumbunya itu number of nodes-nya. Jadi berapa banyak nodes yang dia punya untuk specific degree. Jadi ada berapa banyak nodes-nya. Jadi ada satu nodes yang punya degree sebanyak 6. Nah, uh, ada dua nodes di sini ya, di graf kita ini, yang punya degree sebanyak 8 gitu. Nah, jadi bisa dilihat juga paling banyak degree-nya, sorry, uh, nodes, sorry, degree yang paling banyak dengan nodes-nya, jumlah nodes yang paling banyak, itu ada di 13. Nah, jadi ada sekitar 11, ya. 11 nodes yang degree itu sebanyak ada 13 gitu. Jadi paling banyak itu dia. Sedangkan yang nodes-nya ada 16, sorry, degree-nya itu ada 16, itu ada satu doang. Jadi paling banyak itu 16 ini. Jadi banyak ini, ada salah satu nih yang dia koneksinya ke 16 nodes lainnya. Nah, itu ya bacanya. Nah, eh, dari sini, kan kita udah kelihatan ya komunitas community-nya, ya. Community dari masing-masing dari setiap graf ini. Nah, eh, ada salah satu matriks yang kita bisa gunakan untuk mengukur kualitas dari komunitas community yang udah dideteksi. Jadi kualitas yang dimaksud dari sini itu sebesar apa sih separation-nya antara setiap komunitas. Nah, di sini ini lumayan bagus ya kelihatan dari ininya. Jadi dia tuh separability-nya tuh lumayan jauh, cuma lumayan jelas. Nggak banyak yang dia kecampur-campur lah. Yang maksudnya lebih dekat ke komunitas kedua misalnya. Itu masih sedikit. Mungkin yang ketiga kapan ini lebih jorok ke uh, arah yang hijau. Tapi dia tetap di komunitasnya si merah gitu. Nah, sebenarnya ada dua untuk mengukur kualitas dari namanya tadi graph ya. Sorry, bukan graph. Tapi komunitas dari community imigran. Nah, salah satunya itu ada namanya edge cards. Kita coba langsung prompting aja. Prompting aja mengenai edge cards. Uh, kita minta aja represent to compute, sorry, to compute edge cards between, edge card ini itu dibandinginnya per komunitas ya. Jadi antar dua antar dua komunitas itu dibandingkan nilai edge card-nya itu berapa. Kalau nilai SKT itu sedikit, itu berarti dia separability-nya bagus. Kalau dia itu nilai besar, itu berarti banyak yang campur gitu. Kualitas dari komunitas yang dideteksi itu jelek. Bisa seperti bilang seperti itu. Nah, between kita define juga to manually, sorry, define group of nodes. Oke, kita coba copy dan kita coba ini ya. Quality. Nah, mana sih quality of community interact? Kita coba run aja. Nah, bisa dilihat ya. Jadi number of edge cuts between group A and group B itu ada 19. Di sini berarti antara grup A dan grup B ya. Grup A itu berarti yang blue dan juga hijau. Antara blue dan hijau ini nilai itu 19. Nah, ini hitungannya itu kecil ya. Jadi hitungannya karena dia itu 15 ya. Jadi 15 ke 15. Kalau besar itu berarti maksimal di segitulah. Nah, ini di 19 ini hitungannya kecil. Jadi bisa dibilang antar grup A dan grup B itu quality of graph-nya, sorry, quality of community in graph-nya itu bagus. Nah, eh, jadi dari quality of, sorry, dari SCAT ini bisa dilihat quality-nya.
SKT ini tuh apa? SKT ini tuh kayak apa ya? Jadi ada dua set itu ya. Jadi antara antara dua komunitas itu dilihat hubungannya. Jadi hubungannya antara dua ini tadi satu biru sama hijau ya. Ya, antara biru dan hijau ini dilihat uh, edges yang nyambungin antara grup A dan grup B seperti itu. Grup hijau dan grup biru. Nah, itu dicek lah notes semua yang notes yang nyebrang antar komunitas kan seperti itu. Kan kalau di sini bisa lihat itu ada banyak notes yang ngumpul untuk satu komunitas sendiri. Nah, ini itu notes yang menyeberangi komunitas. Nah, ini kayak notes yang antara ini ada nih garisnya. Terus ada yang ke kanan juga antara grup A dan grup C. Dan juga ada dari grup B dengan grup C. Seperti itu. Nah, itu salah satu metode untuk determine quality of komunitas in graph. Gitu ya. Nah, ada salah satu cara lainnya itu menggunakan namanya conductance atau konduksinya, nilai konduksinya. Kita coba prompt aja. Kita coba aja minta random cell, uh, kita minta implement of function. Jadi kita buat function terpisah aja to compute uh, conductance of a given set. Jadi dari set yang kita punya, dia coba nge-calculate nilai dari konduktansinya. Nah, ini salah satu caranya juga ya untuk hitung kualitas dari graf yang kita punya. Oke, dicoba bikin functionnya dan kita coba run aja ya. Nah, ini ada value-nya, jadi output-nya langsung kelihatan. Value-nya itu 0,1. Nah, ngebacanya gimana? Itu sama ya. Jadi dia semakin kecil nilainya, berarti semakin separate dari komunitasnya. Kualitasnya semakin bagus. Nah, untuk nilai conductance ini, itu nilai itu udah normalize ya. Jadi, dia itu range-nya antara 0 sampai 1. Dia nggak mungkin kurang dari 0 atau lebih dari 1. Beda sama menggunakan H-cards. Itu nilainya jumlah ya. Nah, sedangkan ini dia itu ranges dari 0 sampai 1. Nah, di sini, karena dia nilai 0,1, atau 10% itu dibilang ya, sorry, bisa dibilang kualitasnya emang bagus ya. Jadi mirip-mirip ya di sini ya. Ini kan bisa dibilang ini tuh 19, kalau 15-19 berarti ini 19 per 15,15 gitu ya. Atau 1 per 10 lebih bilang. 1, berapa per 10. Ini juga mirip ya. Jadi emang nilainya dia lebih, uh, biasanya mirip-mirip. Nah, tapi, sebentar. Uh, Mungkin kita tahu dulu ya. Conductance itu, dia tuh maksudnya apa ya? Coba kita minta juga explain sedikit tentang conductance. Nah, kalau bisa dilihat ya, konduktasi itu matrix used to evaluate the quality of community or cluster in graph. Ini bisa dibilang kayak cluster juga ya. Jadi kan sebelumnya kita juga sempat belajar mengenai clustering. Nah, si community ini juga bisa mirip ya, jadi community detection. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan si k-means atau metode clustering lainnya, ini menggunakan graph untuk determine community-nya ada apa aja. Seperti itu. Nah, kita coba lihat. Nah, ini ada definisinya ya, definisi dari itu nilai konduktansinya. Nah, itu isinya nilai konduksi yang kecil atau close to zero yang disebut as few connection to the rest of the graph, suggesting is a strong community. Jadi ini bisa dibilang juga lumayan strong ya, mulai dari gravity, sorry, graphnya. Uh, Sedangkan high conductance atau yang lebih mengarah ke satu itu berarti S has many connection up to outside nodes. Jadi banyak banyak koneksi yang mengarah ke nodes di luar komunitasnya sendiri. Jadi misalnya kalau ini banyak banyak hubungan ya, banyak edges yang nyambungin antara community biru dengan community hijau ini, berarti
nilai dari komunitasnya itu berarti lebih mengarah ke besar gitu ya. Jadi banyak yang arah keluar dari komunitas dia sendiri lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, dari situ bisa karena juga nah komunitas. Nah, salah satu ini juga komunitas is preferred overall aged cards because it compromised by much value, making it robust community system balance. It helps compare communities fairly even if they have different numbers of protocols degrees. Nah, uh, contoh yang kita punya ini jumlahnya itu sama semua ya. Range-nya itu ada 45, setiap komunitas 15-15. Nah, kenapa kita lebih favor menggunakan ngecek politisnya menggunakan tens ini? Pertama tadi ya, udah dijelasin ya. Itu tuh udah di normalize. Jadi dia region 0 ke 1. Jadi jelas ya. Eh, Kira-kira levelnya tuh lebih lebih kelihatan gitu. Kan kalau ini masih kayak arbitrary number gitu. Ranges-nya kita nggak tahu. Dan lihat dari angka 19 doang gitu bisa dibilang. Terus kalau ada komunitas atau sebuah grup ini yang nilainya jumlah notes-nya lebih banyak, itu skala dari HCAT-nya juga bisa beda gitu ya. Nah, mungkin kayak misalnya di sini mungkin kalau ini lebih dikit 19 itu 19 HCAT itu bisa dibilang sedikit. Nah, mungkin kalau di sini cuma ada kayak 5 gitu. Nah, HCAT-nya ya dia dihitungannya besar. Jadi nggak susah untuk di comparable-nya gitu ya. Jadi bilang seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita pakai konduktans ini karena kita udah dapat yang normalize-nya juga, jadi jelas gitu. Mana aja yang punya tingkat separability-nya atau quality of komunikasinya di sini tuh lebih bagus daripada yang lain. Nah, bisa dibilang seperti itu. Oke, kita coba ini ya, coba plot juga ini kan tadi cuma satu ya. Kita coba uh, type in Excel to visualize the conductance. Copy the code, kita run. Aduh, coba per ini ya, kita minta per community deh. Kita coba, kita mulai nilai konductance per komunitasnya. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi komunitas 1, komunitas 2, komunitas 3. eh, semuanya di sekitar 0,1 kali ya, sekitar 0,1 sampai 0, maksimal 0,6 paling ini. Dan di sini semuanya kecil ya, jadi bisa dibilang juga semuanya dari 3 komunitas ini punya tingkat separability-nya bagus. Nah, di sini paling tingginya itu komunitas 2. Emang kalau bisa lihat di sini, paling banyak koneksi keluar selain komunitas ini, itu emang komunitas 2 ya. Jadi ini kan satu sedikit nih ke kanan, lumayan banyak ke atas, ke kedua itu satu banyak kedua sedikit ketiga, tiga juga sama banyak kedua sedikit ketiga. Nah dua ini yang banyak ke satu dan dua, sorry satu dan tiga. Nah itu makanya nilainya juga paling besar, walaupun itu hitungannya kecil ya, seperti itu. Nah itu salah satu metode untuk nentuin quality of graphs di community ya, seperti itu ya. Sekarang kita coba uh, ke salah satu ini ya. Nah, dari komunitas ini, ya, kita juga bisa lakuin namanya mirip kayak K-means clustering ya. Jadi di sini ada uh, sebuah nodes yang terpisah ya, menggunakan edges ini. Nah, uh, kita bisa simulate juga mirip kayak K-means, tapi dengan graph. Kalau di sini kalau sebelumnya kita belajar clustering menggunakan K-means, di sini kita coba pakai uh, menggunakan graphs ya. Coba di sini. Nah, tapi salah satu kelebihan yang graph gitu ya, dibandingkan kita menggunakan kelebihan menggunakan si graph ini dibandingkan Siemens itu salah satunya, sorry, dia itu lebih better kalau kita punya yang data yang tipenya high dimensional.
High dimensional itu gimana maksudnya? High dimensional data itu uh, dia itu punya banyak faktornya ya. Jadi biasanya ya sebelumnya kita udah belajar ini juga PCA ya. Jadi dimensional reduction. Jadi data yang tadinya dimensi besar itu bisa direduksin jadi beberapa dimensi aja. PCA 3 PCA 2 biasanya atau PCA 3. Jadi misalnya data itu 5 dimensi, 6 dimensi itu bisa direduce jadi hanya 2 3 dimensi. Nah, uh, metode clustering dengan Sidra ini dia itu lebih better ya dibandingkan kalau kita ngekelas menurunkan means singkat. Nah, nah, kita coba contoh implementasinya ya. Kita coba minta si jadi buat generate synthetic high dimensional factors and reduce dimensionality using PCA. Nah, jadi dia mirip ya, punya sebuah high dimensional factor, misalnya ada 1000. Nah, terus dia coba nge-reduce dimensionality-nya jadi 2 dimensi pakai PCA yang kita udah pelajari sebelumnya juga ya. Kita sebarang aja. Oke, di sini dia ngumpul banget ya. Jadi ngumpul. Tapi kelihatan, jadi kelihatan ada, uh, oh ini kemungkinan karena habis di dimensional reduction ya. Jadi habis di dimensional reduction, itu banyak dimensi kan hilang ya. Atau bisa dibilang di flatten lah, tapi dengan PCA. Nah, dari PCA ini hasilnya seperti ini. Dia ngumpul setiap komunitasnya gitu ya. Tapi si dia itu belum tahu komunitasnya. Nah, kita coba koneksiin ini pakai nama graph. Kita minta CSV lagi. Kita misal, ini cell to construct a nearest neighbor using cosine similarity gitu ya. Jadi salah satu untuk bikin k-nearest ini pakai neighbor graph using cosine. Ya. Jadi berdasarkan cosine nilai cosnya. Kita coba aja error from display. Coba kasih aja error ya. Oke. Nah, bisa dilihat juga ya, number of nodes in KNN graph. Di sini ada 300 nodes dan juga sebanyak 2265 ya. Ini kita coba visualize dulu ya. Nah, ini dia lebih kelihatan ya. Kan tadi ini cuma points gitu ya. Jadi cuma points yang gak ada hubungannya, bukan sebuah graf gitu ya. Cuma hasil dari dimensional reduction, hasil dari PCA. Nah, hasil dari PCA ini kita convert ke sebuah generous neighbor graph menggunakan cosine similarity. Nah, di sini lebih kelihatan ya. Uh, dia jadi dia ngebikin graph dari dots-dots atau scatter plot yang tadi awal. Nah, di sini dia bisa kelihatan lah komunitas dari graphnya. Nah, ini dua salah satu untuk dia bisa nentuin komunitasnya atau clustering lah bisa dibilang. Nah, kenapa sih kita tadi ya? Kenapa kita pakai, kapan kita pakai si graph clustering? Kapan kita juga pakai k-means? Dan kenapa si graph clustering itu better in some cases? Nah, tadi yang udah dijelasin juga ya. Si graph clustering ini itu lebih better kalau kalian punya high dimensional data. Sorry, high dimensional data. Kayak tadi yang kita contoh ini pakai high dimensional data, di mana dia menggunakan PCA untuk dia uh,
reduce dimensionality-nya, dan baru dibikin committed detection-nya. Nah, si K-means ini dia kurang bagus untuk uh, nge-fit lah dari data yang high dimensional. Nah, dan kedua, si kenapa si graph yang atas penggunaan graph itu lebih bagus ya? Dia itu kalau si K-means itu dia kan tergantung banget sama di mana dia menaruh si centroidnya. Jadi kan dia random ya. Kalau kalian ingat yang sebelumnya ada naruh centroid gitu ya. Centroidnya itu dia initial centroid itu random ya. Nah, kalau kalau si community detection ini menggunakan graph ini dia itu lebih ngelihat topologi secara globalnya. Jadi secara secara semuanya. Nggak hanya lihat dari centroid yang random liput itulah. Jadi bilang. Nah, terus eh, salah satu contoh lainnya misalnya TMS itu gunain si equivalent data. Nah, itulah kenapa nggak bagus untuk si high dimensional atau yang datanya itu bentuknya sparse, makanya si graph itu lebih bagus. Nah, mungkin itu aja dulu untuk pertanyaan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, jika tidak ditanyakan, maka pertanyaan untuk hari ini ditutup dahulu. Terima kasih semuanya.